Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, setiap bulan Desember kita bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Kasih setianya yang tak terselami memberikan kehidupan kepada kita orang yang berdosa melalui penebusannya. Terimalah Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Marilah kita menyampaikan pujian dan persembahan hanya kepada Dia, bukan hanya di Natal ini, tetapi selama kita hidup. Baginya lah kemuliaan dan kehormatan kekal selamanya. Saudara-saudari seiman, hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah perayaan iman orang Kristen, karena Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu kami seluruh pelayan di gereja kita ini dengan penuh sukacita mengucapkan: Selamat Hari Natal bagimu Amanginang, saudara-saudari jemaat Kristus. Kiranya kasih setia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Selamat Hari Natal bagimu juga Amang Inang Parhalado kami. Sebagai tanda sukacita kita merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat kita, marilah kita saling menyapa salam Natal dengan sesama kita. Saling bersalaman. Marilah kita arahkan hati kita untuk memasuki persekutuan yang kudus dengan Allah. Dengan nyanyian pujian, hai mari berhimpun dan bersukaria. Kita bernyanyi.
sukaria, hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa Isa, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungannya yang rendah. Kita pun turut bergegas ke sana, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi, sungguh mulia. Sungguh mulia, berkarunia hari
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Marilah kita meminta dan memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi di malam sunyi yang cerah. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah datang ke dunia untuk melawat kami umat-Mu. Bersama-sama dengan kami dalam hidup kami, namun terkadang kami meragukan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, ya Tuhan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap kali hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan, memperhatikan keberadaan sesama kami.
Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, ya Tuhan. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi, mari kita puji Tuhan. Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 sampai ayat 12. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman mengelilingi Dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menyinari bumi, dunia melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Angitmu, segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala. Segala ilah sujud menyembahnya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghakiman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Hai orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang fasik.
Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan pujilah namanya yang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi, hai dunia, gembiralah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan yang pertama, hari ini Rabu 25 Desember 2024 adalah ibadah Pesta Natal yang pertama. Peringatan hari kelahiran Yesus Kristus, gereja kita melaksanakan ibadah dalam pukul 7.30 pagi dalam bahasa Batak dan telah berlangsung. Dan saat ini dalam ibadah pukul 15.30 dalam bahasa Indonesia. Setelah selesai peribadahan, kita akan melanjutkan dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita ikuti dengan tertib. Yang kedua, besok hari Kamis 26 Desember 2024, kita kembali bersekutu di tengah gereja ini dalam pesta Natal yang kedua, yang dilaksanakan pada pukul 19.00 WIB dalam bahasa kontekstual. Demikian pemberitahuan bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan selalu berkenan dalam peribadahan kita. Terima kasih. Kita kembali bernyanyi, Alam Raya Berkumandang.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Hari Natal untuk kita semua. Semoga kita semuanya bersuka cita. Baiklah, kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah dalam perayaan Pesta Natal yang pertama, karena besok kita juga ada ibadah Pesta Natal yang kedua. Diambil dari surat Ibrani pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita, mari kita ikuti bersama. Judul perikopnya, Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap tahun ketika kita merayakan hari Natal, kita mendengarkan kabar sukacita, ada satu pribadi yang tidak pernah terlepas dalam kisah kelahiran Yesus. Ya, kita sebutlah. Salah satunya adalah kelompok gembala-gembala. Tetapi salah satu pribadi yang sangat sentral, yang selalu disebut dalam setiap peristiwa Natal adalah kehadiran malaikat-malaikat. Ini bicara sesuatu yang berupa makhluk yang spiritual, rohani, makhluk yang surgawi, makhluk yang adikodrati. Sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan mata secara jasmani. Jadi salah satu tokoh yang tidak pernah terlewatkan, terlupakan ketika kita mendengarkan berita kelahiran Tuhan Yesus adalah tentang tokoh malaikat-malaikat. Malaikat itu ada banyak. Ada malaikat yang baik, ada yang nakal. Yang baik itu adalah malaikat-malaikat yang melayani Tuhan dan setia memuji Tuhan. Tapi ada juga malaikat kegelapan, bukan malaikat terang. Inilah teman-temannya Beelzebul, ya, Sibolis. Ini juga malaikat kategorinya. Nah, di antara tokoh-tokoh malaikat ini, kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, ada beberapa tokoh-tokoh malaikat Allah, malaikat terang, yang biasanya itu diutus oleh Tuhan. Jadi kalau katakan malaikat,
dalam bahasa Ibrani itu dikatakan malak. Dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru disebut dengan evangelion. Makanya pemakaian dari situlah dari kata evangelion itu menjadi kata angel. Jadi kalau namanya angel ya dia malaikat lah, malaikat kecil, malaikat yang tidak bersayap, dititipkan Tuhan. Nah, ada dua tokoh malaikat yang sangat terkenal. Dikatakan malaikat, tentu malaikat itu adalah pesuruh Tuhan, hamba Tuhan, orang yang malaikat itu adalah pribadi yang memang diutus Tuhan untuk memberitakan perintah Tuhan kepada manusia. Kalau Allah sendiri bertemu dengan kita, Allah yang kudus bertemu dengan manusia yang berdosa, maka kita akan mati seketika. Itu sebab Tuhan mengutus malaikat. Jadi malaikat adalah utusan Tuhan. Malaikat adalah pesuruh Tuhan. Malaikat adalah pembawa pesan. Ada dua tokoh malaikat yang terkenal. Dalam PL kita membaca ada namanya malaikat Mikael. Jadi kalau namanya Mikael itu nama malaikat. Mikael itu adalah panglima perang yang memimpin pasukan bala tentara sorgawi. Tapi Mikael itu tidak selalu muncul. Dia muncul dalam kitab PL, dalam kitab Daniel, dan juga dalam kitab Wahyu. Mikael sebagai panglima perang dari bala tentara sorgawi. Tetapi ada satu tokoh malaikat yang biasa diutus Tuhan untuk menyampaikan pesan yang bernama Gabriel. Jadi malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitakan tentang kepada Zakaria, imam, bahwa istrinya Elizabeth, pariban daripada Maria, ibu Yesus, maka Elizabeth akan mengandung dan akan melahirkan anak dalam usia yang sudah tua. Dan Elizabeth mandul. Kita tahu kisah Imam Zakaria, istrinya Elizabeth, mereka adalah orang yang baik, orang yang taat, tetapi mereka belum dikaruniai anak. Justru pada masa tuanya, Elizabeth yang mandul dan yang sudah tua mengandung anak yang diberi nama Yohanes Pembaptis. Jadi malaikat yang diutus Tuhan membawa kabar tentang kelahiran Yohanes itu adalah malaikat Gabriel. Itu ada hubungannya. 6 bulan kemudian malaikat yang sama diutus Allah, Gabriel, diutus untuk bertemu dengan Maria. Jadi kalau kita hitung selisih antara umur kelahiran Yohanes dengan kelahiran Yesus itu 6 bulan. Kenapa selisih 6 bulan? Karena tugas Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi memang dia dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, untuk sebagai perantara. Demikian juga malaikat Gabriel yang datang dalam mimpi kepada Yusuf ketika dia berpikir untuk menceraikan Maria karena tunangannya tiba-tiba mengandung. Dia percaya Maria itu setia, gadis yang lugu. Tapi kenapa gadis ini tiba-tiba hamil dan dikatakan mengandung dari Roh Kudus? Pada malam hari ketika Yusuf tidur, dia sudah berpikir-pikir dan dia sudah berencana bahwa dia akan membatalkan pernikahannya. Jadi ketika itu mereka masih bertunangan, tapi ketika itu malaikat Gabriel juga datang dalam mimpi kepada Yusuf mengatakan, Yusuf jangan tinggalkan Maria. Sebab anak yang dikandung itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Itulah yang membuat Yusuf akhirnya membatalkan niatnya untuk membatalkan pertunangannya, pernikahannya, dan meninggalkan Maria. Kita bicara tentang malaikat. Tadi kita bicara tentang malaikat Gabriel yang diutus untuk menyampaikan pesan. Saudara-saudara, yang mau saya tanyakan begini, kira-kira apa yang muncul dalam benak kita, pikiran kita atau hati kita ketika kita berbicara tentang malaikat ini? Atau mungkin Bapak kita punya mimpi bertemu dengan malaikat. Ya ada pengalaman spiritual begitu ya. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu berbicara dengan kita dengan banyak cara. Pertanyaannya,
apa yang kira-kira muncul dalam benak kita, pikiran kita, hati kita ya, ketika kita bicara tentang malaikat. Kira-kira malaikat itu seperti apalah? Apalagi kita belum pernah bertemu, baik secara langsung ataupun dalam mimpi. Tapi coba kita perhatikan, karena kita baru merayakan beberapa perayaan Natal sebelum pesta Natal puncak hari ini, Natal yang pertama, kita pasti sudah mengikuti beberapa kali acara perayaan Natal. Nah, kalau kita perhatikan ya, tokoh malaikat yang sering kita lihat dalam fragmen atau drama-drama dalam cerita-cerita Natal itu, kira-kira yang biasa kita lihat dan menjadi apa kita ya, asumsi kita, pemikiran kita itu bagaimana? Coba kita bayangkan, karena Natal ini kan baru masih berjalan. Yang pertama ya, kalau kita perhatikan, ini untuk melihat bagaimana pemahaman kita tentang sosok malaikat itu. Seperti apa sih malaikat itu? Yang pertama kalau kita perhatikan, tokoh malaikat yang tampil dalam acara-acara perayaan Natal, baik itu fragmen atau itu drama, malaikat itu disimbolkan dengan, kalau ini pesta Natalnya anak-anak remaja dan pemuda, saya tanya, yang sering jadi malaikat mana? Cowok atau cewek? Cewek ya? Belum pernah lihat malaikat cowok. Sama, saya juga heran. Dari dulu juga saya begitu. Dulu saya pernah bilang, Bu, kakak, boleh nggak saya ganti peran? Sekali-kali saya jadi malaikat dong, atau jadi Yusuf aja. Oh nggak bisa, nggak tahu entah kenapa. Apa saya dilihat ini anak nggak cocok ini jadi malaikat atau jadi Yusuf, kurang cocok. Nah yang saya katakan, yang biasa, yang kita lihat ya dalam tradisi dan kebiasaan kita, dan itu akan membentuk pemahaman kita. Jadi kalau katakan seperti apa sih malaikat yang kamu lihat, kamu bayangkan? Pertama cewek. Saya selalu gagal jadi malaikat. Nggak tahu. Apa memang ada peraturan evolusi begitu? Cowok nggak bisa. Saya nggak tahu. Tapi dari dulu sampai sekarang juga malaikat saya lihat cewek lagi, cewek lagi. Emang malaikat juga hanya cewek. Saya nggak tahu itu. Yang kedua, ini cewek ya. Yang kedua, sosok malaikat yang ditampilkan ada. Di antara cewek-cewek itu tentu yang akan terpilih adalah banyak yang terpanggil, sedikit terpilih. Dan yang terpilih adalah biasanya cewek-cewek yang kece, cewek-cewek yang keren, cewek-cewek yang cakep, cewek-cewek yang langsing. Nah, bukan langsung, langsing. Begitulah. Cewek-cewek yang pintar menari. Saya pikir, wah memang malaikat itu pintar nari balet ya. Emang kerjanya begitu. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau kita lihat drama-drama anak-anak, biasanya tokoh malaikat itu juga selalu dilengkapi dengan aksesoris apa ini? Sayap. Ada sayapnya. Dan yang menarik, kalau Natal fragmen anak-anak sekolah minggu, malaikatnya pegang tongkat. Nggak tahu tongkat malaikat atau tongkatnya ibu peri, nggak tahu lah. Entah, pakai lampu lagi. Pokoknya kita bingung. Emang malaikat begitu ya? Karena kita belum pernah ketemu. Nanti mungkin. Nah, saudara, seringkali kalau dikatakan apa sih yang muncul dalam benak kita kalau kita bicara tentang malaikat? Karena Naskobah ini bicara tentang malaikat. Yaitu hubungannya begitu. Tentang malaikat-malaikat. Malaikat Allah ya, malaikat terang. Abang Inang, kalau kita mau membaca dengan teliti dan kita kembali menggali Alkitab, ternyata asumsi kita, pemahaman kita, pengenalan kita, gambaran kita tentang malaikat itu enggak seperti itu ternyata. Jadi kalau kita baca kitab itu, ada beberapa bagian mengisahkan tentang malaikat. Yang pertama dikatakan, sebenarnya malaikat itu apakah malaikat cuma cewek? Sayang sekali ya Mang Inang. Saya nggak bicara tentang bias gender ya, seolah saya membeda-bedakan. Tapi Alkitab mengatakan bahwa malaikat Tuhan itu memang jenis kelaminnya maskulin
cowok ganteng, tinggi, kekar. Itu faktanya. Kenapa begitu ya sama Tuhan? Gabriel itu cowok, tapi orang begitu, udahlah, saya udah kandung nazar, nanti kalau anak saya lahir, kalau cowok ya Gabriel, kalau cewek gimana? Gabriela katanya. Boleh-boleh juga ya. Nggak tahu apakah memang ada nanti malaikat yang cewek, mungkin ada. Tapi ini kan kesaksian Alkitab. Alkitab menyaksikan bahwa malaikat yang diutus itu adalah maskulin, laki-laki memang. Emang itu apa adanya. Yang kedua, malaikat itu nggak selalu digambarkan seperti malaikat seperti gadis yang lembut, yang cantik, yang langsing, yang pintar menari-nari. Tapi gambar malaikat seperti Gabriel, malaikat yang sangat gagah perkasa, yang kekar, bukan seperti yang kita gambarkan itu. Amang Inang, itu hanya sebuah perbandingan supaya kita bisa mau belajar banyak tentang kebenaran Alkitab. Jadi bagaimana sih sebenarnya gambaran tentang malaikat? Ya kita boleh belajar baca Alkitab. Dan itu kebetulan memang menjadi salah satu tokoh yang muncul dalam peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Nah, nas ini mengatakan, dalam nas ini dikisahkan bahwa dikatakan bahwa Yesus itu berbeda dengan malaikat. Ada anggapan orang-orang Yahudi atau agama-agama suku ketika itu, banyak agama atau orang Yahudi terlalu mengagung-agungkan malaikat. Mereka tidak bisa melihat Allah. Karena itu mereka lebih menonjolkan seolah-olah malaikat ini adalah sama seperti Allah. Karena malaikat itu adalah makhluk spiritual, makhluk surgawi, makhluk yang kuat, yang gagah, yang perkasa. Jadi banyak pandangan mereka terlalu mengagung-agungkan malaikat itu. Sampai ada anggapan mengatakan seolah-olah malaikat-malaikat itu lebih kuat, lebih besar daripada Yesus sendiri. Inilah pemahaman yang muncul ketika itu di tengah-tengah gereja abad pertama. Itu sebabnya penulis daripada surat Ibrani ini perlu menekankan, siapakah Yesus yang dikatakan anak Allah itu? Yesus anak Allah yang menjadi anak manusia. Bagaimana hubungannya, kedudukannya antara Yesus sebagai anak Allah dengan malaikat-malaikat itu? Karena ada anggapan di sebagian jemaat yang masih muda, yang masih mula-mula itu, mereka selalu menganggap seolah-olah malaikat itu sesuatu makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang sempurna, seolah-olah malaikat lebih tinggi, lebih mulia daripada Yesus yang adalah anak Allah. Hal inilah yang dikatakan di sini. Di sini dijelaskan oleh penulis kitab Ibrani, dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Sama seperti kita manusia. Cuma bedanya malaikat itu tidak memiliki tubuh secara jasmani. Dan malaikat itu juga adalah makhluk yang kekal. Kita juga setelah kita meninggal dunia, roh kita dipanggil oleh Tuhan, maka roh kita akan kembali kepada Bapa di surga. Dan kita akan sama seperti malaikat itu. Allah adalah roh. Itu adalah dunia roh. Karena itu malaikat-malaikat adalah makhluk roh. Dan mereka melayani Tuhan. Jadi malaikat itu sebenarnya sama seperti kita manusia. Hanya bedanya malaikat tidak memiliki tubuh secara jasmani. Dan malaikat itu adalah makhluk yang abadi, yang kekal. Kesana juga lah tujuan hidup kita. Tetapi dikatakan bahwa malaikat itu adalah ciptaan Tuhan. Malaikat itu ciptaan Tuhan. Dia tidak lebih tinggi daripada Yesus yang dikatakan anak Allah. Nah karena itu di sini katakan ayat 5 menegaskan itu. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Di mana tertulis,
Siapa yang menyatakan kepada malaikat-malaikat seolah-olah Allah Bapa mengatakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Jadi ini penting, terutama di tengah-tengah gereja yang masih mula-mula, masih muda di abad pertama. Mereka perlu belajar banyak di mana posisi kedudukan daripada malaikat-malaikat itu. Malaikat itu adalah ciptaan Tuhan, bukan sama dengan Allah. Kita percaya Yesus adalah anak Allah yang menjadi anak manusia. Itu bukan berarti malaikat lebih tinggi daripada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Allah sendiri dalam Alkitab mengatakan, siapa yang pernah mengatakan bahwa anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Ini untuk menegaskan bahwa kedudukan malaikat itu adalah sebagai hamba Tuhan, sebagai pesuruh Tuhan, sebagai utusan Tuhan yang melayani Tuhan. Jadi malaikat itu sama seperti kita diciptakan untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tidak ada bedanya, tetapi kita masih hidup dalam dunia kedagingan. Tidak hanya roh, kita memiliki roh dan kita juga memiliki daging. Nah, saudara-saudara, ini penting ditekankan, sama seperti dikatakan di ayat 8. Ayat 8 itu surat daripada penulis surat Ibrani menegaskan siapakah Yesus, anak Allah itu sesungguhnya. Ayat 8 mengatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Itulah gambaran tentang Yesus sebagai anak Allah, bahwa dia anak Allah yang memegang kerajaan yang kekal selama-lamanya. Ayat 11, semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Itulah gambaran bahwa Allah adalah kekal. Hanya ada satu Allah dan pencipta segalanya. Malaikat-malaikat itu adalah bagian daripada ciptaan Tuhan. Jadi kita bersama malaikat tidak ada bedanya. Kita sama-sama diciptakan Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan, apa sih maksud dan tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu? Sebenarnya Amanginang, secara sederhana, kalau kita bertanya apa maksud dan tujuan Tuhan menciptakan segala sesuatu, tentu Tuhan punya rencana, ya, ada motifnya lah, ada alasannya. Jawabannya sangat sederhana. Tuhan menciptakan segala sesuatu itu supaya segala ciptaannya itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan itu. Ini tugas kita. Jadi kita nggak beda dengan malaikat. Kalau Tuhan menciptakan kita, Tuhan mau supaya hidup kita ini, ya kita menjadi hamba Tuhan, kita melayani Tuhan, kita memuji Tuhan dalam hidup kita. Itulah maksud tujuan bahwa Tuhan menciptakan kita sama seperti Tuhan menciptakan malaikat-malaikat itu. Nah, karena itu di sini jelas katakan bahwa Yesus yang lahir, yang kita rayakan itu adalah anak Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa. Karena itu nanti kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita menerima sakramen itu dengan keyakinan, dengan iman, dan dengan iman kita mengimani dan mengamini. Mengimani dan mengamini bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi anak manusia, yang lahir di kandang domba untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan ada keraguan. Kalau kita berpikir begini, logikanya, siapa sih yang bisa menolong kita, menebus kita, menyelamatkan kita dari segala dosa dan kematian itu? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Tidak ada manusia yang bisa menolong, yang bisa menyelamatkan sesamanya. Tidak ada itu. Hanya Allah. Dan hanya darah Tuhan Yesuslah yang dapat menghapus dosa kita
menebus kita dari kematian itu. Nah, mari kita menerima perjamuan kudus dengan keyakinan, dengan iman, dengan sukacita. Dalam hati kita mengimani, mengatakan, aku percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah yang menjadi anak manusia. Dia lebih tinggi daripada malaikat-malaikat itu. Jangan kita menyembah malaikat. Malaikat juga beberapa kali ketika dia bertemu dengan orang-orang, ya ketika orang bertemu dengan malaikat, kecenderungannya orang menjadi takut lalu sujud menyembah. Tapi malaikat selalu mengatakan, ketika ada orang yang terkejut, takut, lalu sujud menyembah, mencium tanah, malaikat mengatakan, jangan sembah saya, karena aku bukan Tuhan, aku ini malaikat, aku ciptaan Tuhan, jangan sembah saya. Itu perkataan malaikat. Jadi kalau ada orang yang masih percaya dan menyembah malaikat, sementara malaikat adalah ciptaan Tuhan, itu adalah pengingkaran bahwa kita tidak percaya bahwa kita memiliki Tuhan, hanya ada satu Allah pencipta segalanya. Jadi mari kita mengimani itu, kita menyambut perjamuan kudus dengan sebuah iman, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang sejati. Anak Allah yang sesungguhnya, anak Allah yang telah menjadi anak manusia, lahir di kandang domba untuk menebus kita umat manusia. Itulah sukacita kita, dan percayalah, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Tidak ada manusia bisa menolong manusia. Manusia menyelamatkan manusia, tidak ada itu. Hanya satu pribadi, hanya Allah sendiri. Dan itu dilakukan Tuhan, kita ditebus, kita dibayar dengan lunas oleh darahnya. Jadi kita ditebus dengan harga yang mahal. Itulah cinta kasih Tuhan kepada kita. Jadi kedatangan Tuhan Yesus, kelahirannya itu adalah misi untuk keselamatan, untuk menebus kita. Dan Tuhan menebus kita tidak main-main. Dia mengaruniakan anak yang tunggal dan dia mencurahkan darahnya di salib Golgota untuk menebus kita. Karena itu mari kita menerima perjamuan kudus itu sebagai ungkapan betapa besar kasih Tuhan datang ke dunia ini hanya untuk menebus kita dengan darahnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah bersukacita pada perayaan Natal yang pertama hari ini. Tuhan, kami meyakini, kami mengimani dan mengaminkan bahwa Tuhan adalah anak Allah yang maha tinggi, anak Allah yang maha mulia, yang turun ke dunia menjadi anak manusia, lahir di kandang domba untuk menebus dan menyelamatkan kami. Ya Tuhan, Engkau menginginkan kami Tuhan, supaya kami tetap taat, tetap setia, memuji, memuliakan Tuhan, dan hanya menyembah Tuhan saja yang adalah pencipta segalanya. Supaya kami jangan menyembah sesama ciptaan. Karena kami percaya hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Bapa di sorga, sebentar juga Tuhan kami akan menerima sakramen perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan datang ke dunia, Tuhan lahir ke dunia ini untuk menebus kami dengan dosa-Mu. Dan Engkau telah menyatakan cinta kasih-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan kami menerima perjamuan kudus itu sebagai lambang cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan kami orang-orang yang berdosa ini. Tuhan, biarlah sukacita kami pada hari Natal ini penuh, sehingga kami dapat membawa sukacita itu di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah lingkungan kami, dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kami membawa kabar sukacita, kabar kesukaan, keselamatan yang telah dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus yang lahir. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau dalam Kristus Yesus. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia.
perdamaian yang diutus Bapanya. Dosa kita dihapusnya di bukit Golgota. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Yesus terangi dan kuduskan hati sanubariku. Angkat aku berbahagia berkat anugerah-Mu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang benar padanya. Sukacita yang ceria penuhilah hatiku, agar aku senantiasa memuji nama-Mu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya.
bangsa memuji nama-Mu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan bagi-Mu sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi milik-Nya dan Dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amanginang saudara kami yang terkasih, boleh kita salam-salaman, tetapi kita masih tetap di gereja ini. Kita rehat sejenak 15 menit untuk melanjutkan dalam ibadah perjamuan kudus. Dan gereja kita menyediakan roti dan juga minuman untuk bisa kita nikmati sebelum dalam peribadahan perjamuan kudus. Bagi yang belum sidi atau yang belum malua, boleh mengambil tempat di belakang, karena bagi yang sudah sidi diizinkan atau diperbolehkan mengikuti perjamuan kudus. Demikian informasi tambahan kepada kita semuanya. Kiranya kita mengikutinya dengan tertib, dengan penuh dengan penghayatan dan doa kepada Tuhan. Terima kasih. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Damai bagi seluruh dunia.
Kita akan memasuki acara perjamuan kudus. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita akan masuk acara perjamuan kudus ini. Kita pertama sekali akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, Yesus yang menanggung. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di sorga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya, dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu.
Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah dengan iya. Ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Ketiga, apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Keempat, apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan iya. Iya. Sekarang, marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami, kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima semua sesuai dengan kepercayaanmu berdasarkan firman Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, "O Anak Domba Allah." Sekarang dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita memuji Tuhan dengan buku NDH, buku nyanyian HKBP nomor 155 ayat 1 sampai dengan 3. Bawa dahaga
kita nyanyikan ayat yang kedua. Jika aku tiap hari dibasuh oleh darah-Nya, serta memanggilku tiap hari agar dekat kepadanya, aku selalu merindukan akan perjamuan Tuhan yang menghentikan pertikaian serta memberi kedamaian. Ya Yesus, kasihani aku, berkati aku hamba-Mu. Firman-Mu lah yang aku turut makan jamuan yang kudus, terangi jugalah hatiku, mengingat kasih setia-Mu. Kau tanggung hukuman dosaku dengan tebusan darah-Mu. Kita memuji Tuhan dengan buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 1 sampai dengan 3. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Banyak amalku dan menangis terseduh, walau aku bertekun tak menghapus dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu. Kau korbankan nyawa-Mu, Kau
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kedua, kaum ibu dan pemudi. Ayat 2 yang menyanyikan kaum ibu dan pemudi. Aku menyesal ya Tuhan atas semua dosaku. Ayat ketiga, kaum bapa dan pemuda. Aku sering meninggalkan jalan kebenaran-Mu. Aku Kristen tapi malah kejahatanku tahu. Ayat keempat kita bernyanyi semuanya. Aku menyesal dan malu sujud di hadirat-Mu. Kasihanilah hamba-Mu dan ampuni dosaku. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1 sampai dengan 4. Datang tabib yang besar, nama
Ayat kedua, kaum wanita dan pemudi. Semua dosa ditebus, dibayar Tuhan Yesus, tak dibalaskan padamu besar kasih-Nya Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memuji-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Ayat ketiga, kaum bapa dan pemuda. Beri sakitnya hatiku, diambil Tuhan Yesus, dan kamu pun sahabatku, segera datang ke Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memuji-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Ayat keempat, semua kita menyanyikan ya. Di hari Tuhan Allahku, ku lihat Tuhan Yesus, sempurna sukacitaku bersama Tuhan Yesus. Kabar surga yang indah, kesukaan ceria, hatiku memuji-Mu, Yesus, Yesus, Yesus. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 466 ayat 1 sampai dengan 3.
memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 476 ayat 1 sampai dengan 3. Yesuslah pemiliknya, Tuhan Yesus penebusku, setia padanya ku bukan pemilikku. Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Bukan aku tapi Yesus memiliki diriku, seluruhnya ku serahkan pada Yesus Tuhanku. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Harta dan pekerjaanku memuliakan namamu, tercurah darah kudusmu, sungguh besar kasihmu. Ku bukan pemilikku, Yesus juru selamatku, pemilikku, dan selama aku hidup, Yesuslah pemilikku. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 86 ayat 1 dan 3. Kau salib yang kudus, kayu salib yang kudus. Kayu salib yang kudus, Kaulah perlindunganku menghadapi dosaku saat putus harapku dalam pergumulanku. Kaulah perlindunganku.
kasihani hamba-Mu, Kau korbankan nyawa-Mu, karena kasih setia-Mu. Sambut aku Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 1 sampai dengan 4. memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 452 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Datang
kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1. Buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1. Sekaligus kita bangkit berdiri. Ku puji kasih setiamu, ya Yesus Tuhan Rajaku. Jiwaku kini ku serahkan, ku persembahkan padamu. Diriku tiada Tuhan datang, hanya kasih-Mu Dalam doa kita puji Tuhan, kita berdoa. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita, orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tetap kita dalam posisi berdiri. Kita pasti sama-sama tahu bukuende marulupulup todiki. Dan kita akan bisa sambil menggerakkan tubuh kita dan sambil kita bertepuk tangan menunjukkan sukacita kita atas kebesaran Tuhan yang kita terima. Silakan musik dan song leader. Marulupulup todiki. Sude, bege mai
Tadi kita sudah ucapkan salam Natal. Sekarang kita akan bersama-sama mengucapkan Horas 3 kali. Horas! 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 Terima kasih.